Di tengah kota Semarang, ada satu bangunan ikonik banget, Lawang Sewu. Buat sebagian orang, ini tuh mahakarya arsitektur. Tapi buat yang lain, wah, ini tempat paling angker. Di balik kemegahannya, ternyata ada dua kisah yang benar-benar bertolak belakang. Coba deh bayangin, kalau siang bangunan ini kelihatan megah, keren, karya arsitektur kolonial yang wow. Tapi begitu malam datang, suasananya langsung berubah. Jadi tempat favoritnya para pencari sensasi supranatural. Bener-bener kan, dua muka dalam satu gedung. Gimana nggak ironis coba? Dulu, gedung ini tuh simbol kemajuan, simbol modernnya zaman kolonial. Sekarang reputasinya justru lebih nempel sama cerita-cerita hantu dan tragedi. Luar biasa banget perubahannya. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kok bisa sih satu bangunan punya dua wajah yang beda banget? Oke, yuk kita kupas satu persatu. Kita mulai dari namanya yang legendaris itu. Oke, kita mulai dari namanya ya, Lawang Sewu. Ini tuh sebenarnya julukan dalam bahasa Jawa, artinya 1000 pintu. Ini bukan nama resminya loh, tapi ya gitu, justru nama panggilan dari warga sekitar inilah yang paling nempel, yang paling dikenal sampai sekarang. Tapi, ini yang seru nih, jumlah pintunya ternyata nggak benar-benar 1000. Setelah dihitung ulang, jumlahnya itu 928. Banyak sih, tapi kan kenapa dibulatinnya jadi sewu alias 1000? Apa cuma dilebih-lebihin aja? Atau ada cerita lain di baliknya? Oke, sebelum kita jawab soal nama tadi, kita masuk dulu ke reputasi angkernya. Ini bukan sekedar cerita isapan jempol loh. Legendanya itu spesifik banget. Ada arwah noni Belanda yang katanya bunuh diri, ada penampakan tentara tanpa kepala, sampai kuntilanak di aula utama dan pocong di penjara jongkok. Nah, cerita-cerita kayak gini nih yang puluhan tahun jadi wajah Lawang Sewu buat banyak orang. Nah, disinilah misteri nama 1000 pintu itu akhirnya kejawab. Yang selama ini dianggap pintu sama orang-orang itu sebenarnya adalah jendela-jendela super besar dan tinggi. Dan ini bukan buat gaya-gayaan loh, ini tuh desain yang jenius banget buat ngademin gedung di tengah panasnya Semarang, jauh sebelum ada AC. Desain cerdas kayak gini tuh punya nama, gaya Hindia Baru. Gampangnya gini, arsitek-arsitek Eropa itu nggak maksain gaya bangunan mereka plek-ketiplek. Mereka justru pinter ngegabungin desain Eropa dengan kebutuhan iklim tropis. Hasilnya, ya ini bangunan yang fungsional sekaligus megar pada zamannya. Oke, jadi kita udah tahu arsitekturnya pinter banget, rasional, terus cerita hantunya datang dari mana dong? Nah, jawabannya itu ternyata bukan ada di gambar desain bangunannya, tapi terukir di sejarah kelam yang pernah terjadi di dalam tembok-temboknya. Coba kita lihat perjalanan sejarahnya. Dimulai tahun 1907 sebagai kantor pusat perusahaan kereta api Belanda yang super megah. Terus nasibnya berbalik total pas Jepang datang di tahun 42. Dan puncaknya, di tahun 45, tempat ini jadi saksi bisu pertempuran sengit. Setiap masa ini ninggalin bekas dan ceritanya sendiri. Nah, ini dia bagian paling kelamnya. Waktu pendudukan Jepang, ruang bawah tanah yang tadinya cuma buat sistem pendingin, diubah jadi penjara dan ruang interogasi. Banyak banget tahanan yang disiksa dan dieksekusi di sana. Tragedi inilah yang jadi akar dari semua cerita horor yang kita dengar sampai hari ini. Tapi, di balik tragedinya, gedung ini juga jadi saksi kepahlawanan. Tempat ini jadi benteng pertahanan waktu pertempuran 5 hari di Semarang. Makanya, Tugu Muda yang berdiri gagah di seberang jalan itu dibangun buat mengenang para pahlawan yang gugur di sana. Jadi, sejarah Lawang Sewu itu ya sejarah perjuangan bangsa kita juga. Sayangnya, setelah semua peristiwa besar itu, Lawang Sewu sempat terbengkalai puluhan tahun. Coba bayangin deh, bangunan segede itu dengan sejarah yang kelam, dibiarin kosong, gelap, dan rusak. Kondisi kayak gini kan, jadi kanvas yang pas banget buat orang-orang ngelukis cerita-cerita serem. Nah, lihat ya perbandingannya. Jomplang banget kan? Sebelum 2009, kondisinya gelap, nggak terawat, penuh coretan. Terus lihat setelah 2011, direstorasi total, jadi tempat wisata yang cantik. Lawang Sewu bener-bener kayak lahir kembali, dari tempat yang bikin merinding, jadi tempat yang bikin bangga. Sekarang, Lawang Sewu berdiri gagah dengan identitas barunya. Bukan lagi cuma tempat buat uji nyali, tapi udah jadi museum hidup. Dia nyeritain 3 hal penting sekaligus, secara kereta api, kejeniusan arsitektur, dan kepahlawanan bangsa. Gedung ini berhasil merebut kembali martabatnya. Dan akhirnya, ini bikin kita mikir ya, sebenarnya apa sih yang bikin sebuah cerita itu abadi? Apakah sejarah kelamnya yang melahirkan cerita hantu? Atau justru cerita hantunya yang bikin kita nggak pernah lupa sama sejarahnya? Mungkin,
Dua-duanya nggak bisa dipisahin. Dan perpaduan inilah yang bikin kisah Lawang Sewu akan terus diceritakan dari generasi ke generasi.